25 Oktober di Balai Kartini, Jakarta. Dapatkan tiketnya segera. Merdekakan tawamu di Suci Fest. Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Elgin Fridianto. Dan saya Asri Gunawan. Saudara, Karnaval Kemerdekaan memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Karnaval dilakukan dengan iring-iringan kendaraan hias dan diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga serta Polri dan TNI yang unjuk kreativitas. Luar biasa betul sekali Aci, dan selain itu pesta rakyat juga digelar di sepanjang kawasan Monas dan sepanjang Jalan MH Tamrin, Sudirman, dan di mana pesta rakyat ini akan berisi sejumlah festival kuliner hingga panggung hiburan. Aci gimana? Tadi kayaknya sempat tadi siang tuh jaga ya di sekitar Monas ya. On duty. On duty. On duty di hari kemerdekaan dan sempat mengikuti ataupun juga sempat melintas ke kawasan Bundaran HI. Meski Luar masih biasa. siang, panas terik, matahari di atas kepala, tapi semangat semarak kemerdekaan ini terasa sekali. Masyarakat Indonesia berbondong-bondong hadir ke sana. Tadi saya sempat berhenti di Sarinah juga, Elgin. Ada apa di Ini sana? ada panggung tentunya. Oke. Nanti malam panggungnya sudah mulai memberikan pertunjukan sekitar jam 6:30 malam. Nah, ini ada beberapa penampilan, tidak hanya musisi ternama tanah air, tapi yang menarik tadi saya sempat chit-chat, sempat ngobrol dengan salah satu penampil. Ada 300 orang. Ini anak-anak 300 dari orang. umur 3 tahun, Wow. bahkan ada yang sudah kuliah juga. Dan ini akan tampil membawakan tarian Nusantara, berbeda-beda, ada 3 jenis tarian, dan mereka ini latihannya beda-beda tempat, tapi untuk tampil di satu panggung yang sama. Ini yang menarik. Oke, luar biasa. Berarti selain mereka mengikuti lomba juga, dan memang mereka juga sudah menyiapkan sesuatu untuk diperlihatkan kepada rakyat, terutama di DKI Jakarta ini ya. Betul. Oke, nah Aci, Karnaval Kemerdekaan ini akan digelar pada pukul 19.30 atau sekitar 30 menit lagi dari sekarang, Aci. Wah, pengen ikut ke sana saya rasanya. Yuk. Jangan dong. Jangan. Karnaval yang bergerak dari Monas hingga Persimpangan Semanggi ini rencananya akan dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk melihat bagaimana persiapan Karnaval dari sejumlah titik, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi, dan juru kamera Fediska Emmanuel di Istana. Kita akan menyapa Cindy. Bagaimana untuk persiapan Karnaval nanti? Halo Elgin, Asri, saya melaporkan dari Istana Merdeka Jakarta ya. Nah, kalau persiapan di sana nanti ada tim jurnalis lain, tapi kalau saya bisa gambarkan nih dari lokasi yang tepatnya berseberangan tepat dari Monas akan menjadi titik utama, karena semua sorotan mata setelah dari Istana Merdeka Jakarta akan pindah ke sana. Kalau dari sini pantauan kami, masyarakat yang tadinya ngumpul nih di sekitaran Istana Merdeka Jakarta kan mereka juga sebenarnya bisa mengikuti atau melihat langsung upacara dan rangkaian kesenian yang ditampilkan selama upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dari area luar kalau tidak bisa dapat tiket dari beberapa layar besar yang disediakan. Nah, mereka tadi baru saja mereka menyeberang dengan pakaian yang mayoritas nuansanya yang merah putih sesuai dengan semangat kita di 17-an ini. Nah, kalau di nanti di acara Karnaval rencananya juga Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan melihat langsung. Mereka akan membuka. Nah, kalau kita lihat dari susunan acara, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan tiba sekitar pukul 7:30, kemudian akan flag off-nya di sana, lalu juga akan memberikan sambutan. Lalu juga mungkin melihat sedikit. Nah, tadi ada beberapa menteri kabinet merah putih yang sempat diwawancarai wartawan juga ketika di sini. Mereka ngespil dikit kalau mereka juga akan naik ke atas kendaraan yang sudah mereka hias sesuai dengan tema kementeriannya masing-masing. Bahkan ada juga kementerian yang sudah menyiapkan hadiah untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitaran rute dari Monas, kemudian Bundaran HI, sampai juga ke Semanggi. Nah, di sekitaran itu mereka akan
bagi-bagi hadiah juga, menyapa masyarakat, bahkan kabarnya bisa di voting juga mana yang paling menarik. Nah, nanti juga mereka akan sekaligus diiringi oleh lagu-lagu yang ditampilkan, dan masyarakat sambil menunggu mobil karnavalnya lewat, mereka juga akan disuguhkan berbagai penampilan karena akan ada 5 panggung juga yang tersebar di jalur antara Monas sampai ke rute terakhir di Semanggi. Jadi ya mereka bisa milih mau ngelihat panggung dulu atau mau ngelihat karnaval dulu. Nah, sekaligus saya juga mau cerita sedikit Elgin dan juga Asri, kalau di Istana Merdeka Jakarta ini tadi meskipun upacara selesai mungkin sekitar jam 6 kurang ya, tapi masyarakat masih euforianya masih tinggi sekali karena ya tidak setiap hari mereka bisa foto-foto di dalam. Baru tadi sekitar jam 7 kurang mereka baru diarahkan untuk keluar. Karena ya suasana Istana Merdeka Jakarta di malam hari itu membawa suasana baru. Mereka banyak berfoto-foto, apalagi mereka juga mengenakan pakaian adat yang sesuai dengan tema di undangan mereka, yaitu adalah Wastra Nusantara. Nah, mereka juga tentu saja keluar dari sini bawa bingkisan yang khas sekali, menjadi oleh-oleh dalam tanda kutip setiap acara 17 Agustusan. Nah, dari sini mereka ya bisa dikasih opsi untuk lanjut nyebrang ke Monas untuk melihat karnaval, pesta rakyat, kembang api, dan juga mungkin kalau masih ada ya beberapa bazar kuliner UMKM gratis, Elgin. Ya, Cindy, yang juga ditunggu-tunggu dan ingin diketahui oleh masyarakat, apakah Presiden ini hanya melepas dan apakah tepat di pukul 19.30 atau nantinya ada pemberhentian-pemberhentian tertentu? Presiden yang nantinya akan langsung bisa menyapa dan berinteraksi langsung dengan rakyat Indonesia. Nah, ini juga yang biasanya jadi kejutan ya, karena kalau Presiden Prabowo Subianto sering sekali nih biasanya di rutenya baik itu ketika mau menuju ataupun mau kembali ya biasanya sekaligus menyapa-nyapa warga. Nah, meskipun kita masih belum ada informasi ya teknisnya Presiden Prabowo Subianto ke Monas akan seperti apa, tapi biasanya kalau rutenya dekat nih tinggal nyebrang saja. Kalau kita misalnya berkaca dari presiden sebelumnya, misalnya Presiden Joko Widodo, karena dekat sekali, biasanya naik mobil golf atau naik mobil buggy. Nah, itu kan sekalian juga akan bisa menyapa-nyapa masyarakat yang sudah berkumpul mungkin dari pagi atau mungkin dari siang. Nanti ya masyarakat akan bisa foto-foto bareng di sana. Baik, saudara, ini adalah gambar terbaru dari Monas di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tiba ditemani dengan istri terlebih dahulu menjelang melepas untuk memulai Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia Kami menyambut ke-80. Kehadiran dari yang Dan Elgin terlihat Wakil Presiden Republik Indonesia juga menggunakan batik ya. Ya, kalau betul. di sini. Tadi sebetulnya saya sempat berekspektasi Presiden dan Wakil Presiden kita ini akan menggunakan baju adat mana adat, mungkin atau ya. kebaya, beskap. Mohon maaf kalau kebaya saya ya. Ya, kalau kebaya Ya. Anda, Aci. Betul, tapi kelihatannya sepertinya Aci memang kalau untuk malam hari ini lebih baik yang lebih santai. Karena mereka juga mencoba untuk menyapa masyarakat tentunya supaya tidak terlalu panas juga. Betul. Yes. Nah, Karnaval Kemerdekaan ini jadi sebuah parade meriah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara. Setiap peserta karnaval ini menampilkan identitas dan juga prestasi institusinya melalui dekorasi kreatif, pertunjukan seni, serta atraksi budaya yang menawan. Dan Karnaval Kemerdekaan melintasi jalur protokol Jakarta, mulai dari Monas melewati Bundaran HI hingga ke kawasan Sudirman, saudara. Dengan panjang rute sekitar 6 km. Selama iring-iringan karnaval, publik disuguhi hiburan berupa tarian, musik, dan pertunjukan seni visual yang membangkitkan kebanggaan nasional. Dan Anda dapat melihat di layar kaca Anda, saudara, ada Kapolri sudah tiba. Dan ini Aci baru masih meninggalkan atau menggunakan pakaian adatnya. Betul, ini yang menarik. Ternyata mungkin semangat sembara kemerdekaannya masih sangat tinggi ya. Masih Ini sangat Kapolri tinggi. kita Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Betul. Ini ada mana ini Elgin? Ada timur. Ada sepertinya. timur ya, Betul. ada timur sepertinya. Menarik Indonesia juga. Timur. Dan kita tentunya akan menunggu, Asri, apakah nanti Pak Kapolri akan ikut iring-iringan juga. Betul, oke. Dan saudara, breaking news, Kompas TV akan segera kembali usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Karnaval Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Monas, Jakarta. Dan kita juga masih menantikan kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk melepas Karnaval Kemerdekaan yang terjadwal akan digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, di studio Kompas TV sudah bergabung bersama saya Ketua Dewan Pers periode 2025-2028 Komarudin Hidayat. Selamat malam Prof, apa kabar? Makasih Haci, baik. Alhamdulillah baik ya. Menyambut kemerdekaan dan merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Kita lihat ada banyak rangkaian yang digelar mulai dari ada upacara di istana, kemudian yang paling terbaru dan menjadi hal yang spesial, yang tidak biasa dan baru ada di tahun ini adalah Karnaval Kemerdekaan. Yang mana ini nanti banyak sekali rangkaian acaranya, tidak hanya pertunjukan musik atau penampilan dari musisi, tapi juga ada karnaval kendaraan hias yang melibatkan Kementerian Lembaga TNI, Polri, BUMN dan banyak lagi pihak yang tentu saja ini menaikkan semangat kita untuk mencintai tanah air, untuk kembali mempersatukan tanah air. Nah, apakah ini cara pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk lebih dekat dengan rakyat? Ya, makasih Haji. Dalam literatur filsafat itu ada istilah homo festivo, bahwa masyarakat bangsa manapun itu senang dengan festival. Festival itu satu, ada nilai masa lalu, tradisi yang ingin dikenang. Ya di sini dalam konteks perjuangan ya kemerdekaan. Kedua, kemudian memeriahkan, menghidupkan suasana itu sehingga bersifat publik. Makanya dalam festival, acara-acara seperti ini bukan kompetisi, tapi partisipasi. Yang ketiga, ini juga untuk memberikan dorongan untuk memasuki hari depan. Jadi acara seperti ini ada kaitannya dengan mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan, kemudian partisipasi masyarakat untuk merayakan, menghidupkan suasana, dan ketiganya tadi dalam rangka menghidupkan, membangkitkan semangat masuki ke depan festival. Oke, 3 hal. Ya. Mengenang, Ya. kemudian juga merayakan, Ya. dan menghidupkan kembali semangat. Modal untuk melangkah ke depan. Nah, apakah unsur-unsur budaya yang ditampilkan ini bisa memberikan unsur edukasi? Tapi jangan dijawab dulu Prof, kita jeda sejenak. Tetap di Breaking News Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nantinya saudara akan melintasi jalur protokol Jakarta, mulai dari Monas, melewati Bundaran HI hingga ke kawasan Sudirman dengan panjang rute sekitar 6 km. Selama iring-iringan karnaval, publik disuguhi hiburan berupa tarian, musik, dan pertunjukan seni visual yang membangkitkan kebanggaan nasional. Lalu lintas di sekitar jalan yang dilalui Karnaval Kemerdekaan akan dilakukan rekayasa di sekitar 31 ruas jalan. Sejak pukul 6 sore tadi hingga jam 12 malam nanti saudara. Dan kami masih bersama dengan Ketua Dewan Pers periode 2025-2028, Prof. Komarudin. Prof, kita lanjutkan tadi yang sempat terpotong. Ini bagaimana? Apakah ini yang dilakukan, salah satunya termasuk Karnaval Kemerdekaan ini tidak hanya untuk menunjukkan budaya saja, tapi juga untuk edukasi? Iya. Yang pertama memang di Indonesia itu kan banyak sekali tradisi-tradisi karnaval sesuai dengan keragaman budaya. Tapi yang paling tinggi memang semestinya dan sudah dilakukan yaitu peringatan kemerdekaan. Jadi silahkan yang lain ada karnaval, festival, ada keagamaan, adat, budaya masing-masing ada kan. Itu bagus-bagus saja. Tapi hendaknya peringatan kemerdekaan ini harus yang tertinggi. Dan ini dilakukan di pusat maupun di daerah. Nah ini contoh yang baik di pusat ini agar memberikan contoh model juga dorongan bagi daerah-daerah. Dan di tingkat pusat ini sudah bagus tadi saya lihat merepresentasikan berbagai tradisi
ditampilkan dengan tarian, dengan baju daerah, itu udah bagus. Memang hendaknya semua terwakili. Adapun di daerah, di tingkat provinsi mungkin masih plural. Tapi semakin ke ujung-ujung, silahkanlah mereka melakukan festival peringatan sesuai dengan tradisi adat masing-masing, silahkan aja. Tapi hendaknya memang semua ini harus bangkit kompak memperingati, mengenang, meneruskan, menjaga semangat kemerdekaan ini. Luar biasa ya, karena ini bisa membangkitkan semangat untuk tentu membangun Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Dan untuk mengenang dari perjuangan yang begitu susah payahnya dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, yang menarik juga Prof, kan dalam segala kegiatan kenegaraan pasti ada pers yang meliput di sana. Karya jurnalistik seperti apa yang tentunya bisa berdampak tidak hanya untuk mengabarkan saja, tapi mengedukasi dan juga membangkitkan semangat kemerdekaan itu tadi. Gini, kebutuhan orang pada berita itu tak ubahnya kebutuhan orang pada makan dan minum. Begitu bangun tidur yang dicari bukan makanan dan minuman loh, tapi berita. Kabar. Maka yang dibuka apa ya? Satu. Yang kedua, perilaku masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan yang didengar. Nah, yang dilihat didengar itu ya berita seperti TV dan sebagainya. Nah, oleh karena itu apakah masyarakat itu akan gaduh atau tenang, dinamis, optimis, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan dengar lewat pemberitaan. Dengan demikian, konten berita ini sangat penting. Harus memberikan edukasi, optimisme, tapi juga laporannya objektif. Jangan sampai kemudian ini dibajak oleh orang-orang yang merusak masyarakat dengan hoak, fitnah, ini merusak. Karena sekarang sudah semakin terjadi ketergantungan orang pada berita-berita yang sensasional. Dan ini merusak mental masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan ya. Karena sekarang siapapun bisa jadi media. Karena digital sudah sangat begitu berkembang dan merambah kemana-mana begitu ya Prof. Medsos ini tidak bisa untuk dibendung. Karena itu semacam obrolan masyarakat. Mau marah, mau caci maki, mau apa. Itu kan dengan kerja jari. Nah orang bilang, jari itu jauh dari otak, jauh dari hati. Betul juga. Kalau kita ngomong, itu kan masih ada empati perasaan. Betul. Kalau jari mikir masih, tapi kalau jari kan seenaknya saja. Bagaimana emosinya terus saja tuangkan. Oleh karena itu kalau membaca berita kita harus selektif. Jangan baper. Karena kadang-kadang nulis pun tidak mikir. Nah ini kan bicara soal media sosial, bicara soal perkembangan teknologi dan digital, tentu tidak lepas dari anak muda, generasi muda. Tentunya yang juga berperan dalam hal ini. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Prof. Komarudin soal peran dan juga kontribusi dari generasi muda terhadap perayaan atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Usai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Aku, Gudang Garam. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Pas aku coba. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tampak di layar Anda, masyarakat berbondong-bondong memadati kawasan Monas, Jakarta untuk mengikuti Karnaval Kemerdekaan yang akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prof, sebelum kita bicara tadi soal keterlibatan generasi muda, saya pengen tahu dulu, ini kan masyarakat kita lihat antusiasmenya sangat tinggi. Ya. Apakah Prof ini melihat bahwa masyarakat ini memang betul-betul ingin dekat langsung dengan Presiden? Ini ada dua hal ya, bahwa setiap peringatan Agustusan, masyarakat itu sudah memang men-setup pikiran, emosi, waktu untuk ikut serta. Jadi dari Sabang sampai Merauke, masyarakat itu memang sudah punya kesadaran dan tradisi untuk merayakan. Nah, lebih-lebih di ibu kota ketika kemudian pemerintah menciptakan panggung. Tanpa menciptakan panggung pun, desa-desa RT RW itu menciptakan panggung sendiri kok. Dan mereka hadir antusias, bahkan rukunan tuh, bayar masing-masing. Di RT RW saya, masyarakat juga iuran, sukarela, lebih-lebih ini pemerintah mengadakan. Jadi ini bagus, nyambung antara agenda masyarakat, agenda rakyat, ini nyambung. Jadi sebetulnya masyarakat pun kayak nyari gitu ya, kalau nggak merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, dan rakyat akan ikut merasakan tentang kebesaran bangsa negara ini dengan acara-acara seperti ini. Andaikan tidak ada, ya tetap ada, tapi dengan adanya ini akan tambah jreng, nendang gitu istilahnya. Semakin bangga jadi warga negara Indonesia. Tadi kembali kita bicara soal keterlibatan generasi muda. Bagaimana Prof Anda melihat ini? Nah sekarang anak muda itu kreatif sekali untuk membuat konten-konten berbagai peristiwa sosial, termasuk upacara seperti ini. Bahkan saya lihat truk saja itu pantat truknya itu berganti-ganti kok. Kalau Agustusan mereka adakan acara, kadang lelucon, kadang sindiran, kadang kebanggaan jadi satu. Kalau saya udah biarkan aja, itu ekspresi masyarakat. Sepanjang mereka itu tidak merusak secara fisik, tidak sarkastik, tidak itu bahkan kadang-kadang dan bahasa sindiran-sindiran yang lucu-lucu, bagi saya itu ikut memeriahkan suasana. Dan itulah masyarakat kita. Masyarakat kita itu senang bercanda. Kadang juga kalau kesel disampaikan kekesalannya, tapi mereka pemaaf lagi dan baik lagi. Jadi nampak bagaimana kekayaan budaya ini terasa sekali. Jadi generasi muda ini berperan dalam kreativitasnya yang tanpa batas ya, Prof? Ruang publik itu menjadi marak, indah, ramai, warna-warni oleh anak-anak muda yang mereka sangat kreatif menggunakan teknologi visual. Beragam sekali, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun beragam cara penyampaian ekspresi, rasa bangga dan apapun tentang negara kita Republik Indonesia, tapi satu semangat. Begitu. Nah, kalau kita lihat juga ini perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, Karnaval Kemerdekaan dibuat di Jakarta, di pusat. Meskipun tadi kita sempat berbincang juga Prof, di daerah-daerah buat acara yang sesuai dengan budayanya mereka masing-masing. Tapi apakah Prof melihat ini perlu juga diadakan di daerah untuk memiliki semangat yang sama juga begitu di daerah, tidak hanya di pusat saja? Satu, pesan
menghormati, mengenang, menghargai semangat perjuangan bangsa ini harus sampai di daerah pesannya. Tapi bahwa mereka punya cara tersendiri, cara mengekspresikan, silahkan aja. Itulah keragaman dari keindonesiaan kita. Dan satu kekaguman orang luar negeri itu ya, bagaimana Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sampai 17.000 yang kecil-kecil itu, sekian banyak bahasa, 400-an bahasa, ada tradisi, kepercayaan agama. Ini kok tetap utuh bersatu sampai hari ini, walaupun pernah diterpa oleh berbagai turbulensi politik. Ada pemberontakan, konflik, perang saudara, macam-macam, tapi kok utuh. Nah ini satu prestasi yang luar biasa harus kita syukuri. Terlepas dari berbagai kritik, kekurangan itu wajar lah, tapi kesatuan keutuhannya harus disyukuri. Oleh karena itu pesan inilah yang harus merata disampaikan sejak anak-anak di sekolah, itu harus disampaikan, diajarkan tentang kesatuan, persatuan, keragaman bangsa Indonesia ini. Pesan harus disampaikan, tidak hanya pesan ke daerah-daerah tentang semangat semarak kemerdekaan, tapi juga pesan yang harus disampaikan keluar, ke dunia begitu, tentang Indonesia, bagaimana kekuatan kita meskipun beragam. Bagaimana caranya dari sisi jurnalistik ini bisa menyampaikan itu dan pesannya tersampaikan dengan baik, Prof. Kalau saya mohon maaf, Prof, izin ini sepertinya Presiden Republik Indonesia sesaat lagi akan segera tiba. Kita pantau bersama karena Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini sudah menunggu bersama dengan Kapolri untuk menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Baru saja Wakil Presiden bersalaman dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Baik, silakan Prof, boleh dilanjutkan. Mohon maaf tadi terpotong. Gini, kalau saya amati ya bahwa banyak turis-turis yang datang ke Indonesia itu terpukau dengan warna-warni keragaman kuliner Indonesia dan keramah tamahan. Hasil survei di dunia, Indonesia itu dikenal masyarakat yang generous, pemurah, dermawan. Dan berapa turis itu dia tidak punya uang rupiah, udah lapar, itu dikasih saja. Nanti kapan-kapan bayar kalau Anda udah punya rupiah gitu. Bahkan ada yang kehabisan duit, minta makan, dikasih aja. Seperti ini kemudian jadi bahan cerita bagi turis itu kepada negaranya. Artinya apa? Peran media itu sangat bagus. Oleh karena itu janganlah dibiarkan aja. Ini perlu ada satu edukasi, strategi pemasaran. Karena Indonesia itu negara yang memang menarik sekali. Satu kulinernya, kemudian bahasanya. Jadi sekarang baru diakui ya bahwa anak-anak sekolah itu di Indonesia cepat belajar membaca dan menulis karena tulisan dan ucapan itu sama. Beda dengan bahasa Inggris. Orang Malaysia mengapa tertarik dengan bahasa Indonesia? Karena kaya sekali. Sekarang Thailand, Brunei, Malaysia itu bahasa Indonesia semakin populer. Ini yang menarik juga ya, Prof. Ini kita lihat bersama kembali, Prof, situasi terkini di Monas, Jakarta. Menantikan beberapa saat lagi Presiden Republik Indonesia nampaknya akan tiba untuk membuka atau melepas Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta istri Selvi Ananda sudah bersiap menyambut bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ada juga Menteri Kabinet Merah Putih yang kemudian turut menantikan dan bersiap untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto. Iring-iringan Presiden nampaknya sudah tiba memasuki kawasan Monas, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto nampak menyapa langsung masyarakat Indonesia yang terkumpul di Monas, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto terlihat melambaikan tangan, saudara, kepada masyarakat, menyapa langsung, tentunya disambut sangat hangat oleh masyarakat Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto terlihat menyapa, melambaikan tangan dari mobil Maung, kebanggaan Indonesia.
Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba, saudara, di kawasan Monas, Jakarta untuk melepas Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, saudara, segera menuruni kendaraan dan langsung bergabung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta menteri di kabinetnya untuk melepas atau membuka Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Prabowo tampak menyapa, dan kalau tadi sebelumnya di paruh awal, saudara, saya sempat berekspektasi Presiden akan mengenakan baju adat, ternyata Presiden menggunakan kemeja berwarna putih. Menyalami tamu undangan saat ini, saudara, yang ada di Monas, Jakarta. Bagaimana Prof melihat semangatnya? Ini baju putih ini mungkin mengambil posisi netral. Karena kalau dia pakai salah satu baju adat yang mana, masuk pakai kerajaan, mendatang di orang Jawa, nah, itu kan melukai yang lain. Ya, tidak hanya merepresentasikan satu suku adat saja begitu ya. Iya, jadi dia baju putih ini pilihan yang bijak bagi saya. Pakai kopiah ini memang pakaian resmi ya Indonesia. Kita juga menantikan apakah nanti Presiden di setiap titik atau di titik tertentu akan berhenti begitu menyapa masyarakat. Ini bagaimana Prof? Lihatnya nanti jalannya baiknya seperti apa sih Presiden ini menjalankan atau melepas Karnaval Kemerdekaan? Presiden itu seorang jenderal yang memang punya tradisi upacara kebesaran militer. Kemudian bertemu dengan festival kerakyatan. Jadi makanya dia begitu antusias ya. Sebagai presidennya mungkin memori kerakyatannya dan jenderalnya dan kepresidennya jadi satu dalam dirinya mungkin. Dan saat ini akan segera dimulai menyanyikan terlebih dahulu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahmu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selamat datang dalam acara Karnaval Bersatu dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Ya Prof, baru Republik saja Indonesia menyanyikan tahun lagu 2025. kebangsaan Indonesia Raya dan Presiden akan segera membuka. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan dalam pidatonya dalam membuka Karnaval Kemerdekaan? Ini kelanjutan dari pidato kenegaraan kemarin ya, bahwa Pak Presiden mengingatkan bangsa ini harus bangkit, harus maju, harus berjaya dengan alam yang begitu kaya, sejarah panjang,
tapi kita harus kerja keras. Bahkan Presiden memberikan satu optimisme, komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, menciptakan lapangan kerja, dan seterusnya. Nilai-nilai semangat itu dugaan saya ini juga akan mewarnai paling tidak suasana batin dia. Ini bagian dari kelanjutan pidato itu. Tentu saja mengajak masyarakat Indonesia kemudian memiliki mental yang cinta tanah air sehingga korupsi tidak perlu lagi jadi hal yang dikhawatirkan. Itulah kita kawal pernyataan janji Presiden untuk memberantas korupsi, ini harus kita kawal. Kemudian bagaimana dia ingin membangun sekian banyak sekolah-sekolah dan juga makanan gratis, bergizi, kesehatan. Semua itu hemat saya memang amanat kemerdekaan yaitu. Mengapa kesejahteraan dan kemerdekaan itu menjadi tema pokok? Karena dulu para pejuang kemerdekaan melihat betapa sengsaranya rakyat Indonesia di bawah penindasan. Oleh karena itu temanya harus sejahtera, kedua harus merdeka. Jadi Indonesia itu dua itu. Semangatnya, DNA-nya dua itu, agendanya merdeka sejahtera. Sebagai respon melihat betapa sengsaranya, tertindasnya bangsa ini di bawah penjajahan. Semangat ini, nilai ini yang harus selalu dipompakan. Dan Pak Prabowo ini sadar betul karena ayahnya, kakeknya itu memang pejuang bangsa ini. Seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus ya Prof, Ya. lalu menggaungkan kita harus berpacu atau kembali lagi ke Undang-Undang Dasar. Ya. Ini yang menjadi pegangan kita pada umat, itu yang selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo Ya. Subianto. Dan tentu saja mungkin kalau saya bisa lihat, mungkin Prof juga bisa memberikan pandangan dari adanya semakin banyak kegiatan pesta rakyat, hal-hal yang berbau seremoni atau selebrasi, ini tentu membangkitkan rasa bangga pada masyarakat Indonesia, begitu ya Prof? Satu, rasa bangga. Kedua, rakyat itu butuh hiburan. Betul sih. Hiburan yang murah meriah, salah satunya kumpul-kumpul mainan, lomba. Menyenangkan rakyat lah ya. Karung, rakyat itu butuh gembira. Betul. Jadi dari ini tentu saja bisa mempersatukan bangsa. Iya. Chemistry-nya untuk mengekspresikan kebahagiaan, kegembiraan itu nyambung bersatu. Jadi semangatnya luar biasa ya, apalagi dengan diadakannya Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Jadi yang pertama juga ini bahwa ada karnaval malam, dan kalau kita lihat dari peserta-pesertanya, kementerian lembaga, TNI, Polri, saya juga sempat intip tadi kendaraan yang dihiasnya, karena kan nanti akan ada karnaval kendaraan hias. Ini beragam sekali Prof, lebih dari 30. Ini juga tentu saja semangatnya sampai ke pemerintah pusat ataupun juga ke BUMN, bahkan ada yang ikut begitu Prof, Anda melihatnya? Paling tidak kalau dengan hiasan bunga-bunga itu petani bunga nambah income-nya. Itu yang terpikir. Jadi membantu bagus, UMKM. Membantu UMKM itu yang pertama. Dan kedua, memang tradisi ini harus, bagi yang sedih ini kegembiraan, bagi yang gembira ini ekspresi rasa syukur. Jadi ada dua tadi, ini tanda rasa syukur dan juga mungkin outlet untuk mencari kebahagiaan bersama. Baik, nah sekarang juga kita akan saksikan bersama Prof, Ya. penampilan dari musisi Yura Yudita. Hidup ini kan terasa ringan, cari energi yang beriringan, karena roda kan terus berputar. Nyalakan api, nyatakan mimpi, bergerak temukan makna di diri, karena yang terbaik sudah berada di sini.
suku budaya, bersatu kita bangun bersama Indonesia. Dengarlah suara detak degup di dada dan lantunan syukur kita sebagai satu bangsa. Walaupun kita berbeda adat suku budaya, bersatu kita bangun bersama Indonesia. Dengarlah suara detak degup di dada dan lantunan syukur kita sebagai satu bangsa. Walaupun kita berbeda adat suku budaya, bersatu kita bersama Indonesia. Melangkah lepas, terus berjalan dan berkelana. Melangkah lepas, warnai hidup, hargai semua. Aku bisa, kita bisa jadi penerus dari gelap dunia. Semangat di hati ini, inspirasi diri. Semangat di hati ini, inspirasi diri. Hijau permata hutan belantara, sampai biru lautan samudra, jajaran indah pulau bagai surga, dari Sumatera sampai Papua. Beragam suku, etnis, adat, bahasa, turun-temurun warisan budaya, bersatu padu berbeda tapi satu, bineka tunggal ika. Eka Buana Jaya Bangke, Abhinaya Jagadita. Eka Buana Jaya Bangke, Abhinaya Jagadita. Abhinaya Jagadita. Eka Buana Jaya Bangke, Abhinaya Jagadita. Antara dua benua samudra, Sabang, Merauke, Nias, Rote, kolong langit, garis katulistiwa, Bali, Belitung, Timur, Ternate. Beragam suku, etnis, adat, bahasa, turun-temurun warisan budaya, bersatu padu berbeda tapi satu, bineka tunggal ika. Nusantara Jagadita Jaya Nusantara, Nusantara Jagadita Jaya
Beragam suku, etnis, adat, bahasa, turun-temurun warisan budaya, bersatu padu berbeda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara, Nusantara, Jagadita Jaya. Para hadirin yang kami muliakan, itu dia tadi sebuah pertunjukan megah yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway. Dan kini bersama-sama saatnya kita menyaksikan rangkaian parade karnaval yang meriah, Karnaval Bersatu. Di mana karnaval ini menghadirkan berbagai kementerian, lembaga negara, dan instansi pemerintah dalam arak-arakan spektakuler sepanjang malam hari ini. Parade ini akan diawali dengan penampilan dari SMA Taruna Nusantara oleh Gita Bahana Nusantara Marching Band. Parade Karnaval Bersatu dilanjutkan oleh Kereta Kencana Garuda Prabayeksa. Kereta kencana ini berjenis landau yang berbentuk open cab dengan nuansa budaya Nusantara. Kereta landau pertama kali dikembangkan di kota Landau in der Pfalz, Jerman, sekitar awal abad ke-18 dan populer di Eropa. Kereta ini kemudian diadaptasi oleh keraton-keraton Nusantara seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Kesultanan Cirebon. Kereta kencana ini dibuat di Sleman, Yogyakarta. Kereta kencana ini diusulkan diberi nama Garuda Prabayeksa, merupakan gabungan dari dua kata, yakni Praba dan Yeksa. Kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Kereta kencana ini secara khusus dibuat di Sleman, Yogyakarta untuk peringatan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama hidupku.
dan BPKH. Melalui tema besar menjaga kerukunan umat beragama dan juga inklusivitas generasi muda, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama BPKH, BPJPH, dan BP Haji terus menggaungkan harmoni keberagaman sebagai aset tak ternilai bagi pembangunan bangsa. Simbol-simbol dari inisiatif Truk Hias dan juga Waka Kibo Kids adalah refleksi dari cita-cita bersama Indonesia yang damai, sejahtera, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Mari satukan langkah menuju persatuan karena kerukunan umat beragama dan moderasi adalah kunci kebangkitan Indonesia di kancah global. Parade karnaval berikutnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema pendidikan bermutu untuk semua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema pendidikan bermutu untuk semua di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mukti. Visi ini memastikan layanan pendidikan tidak hanya merata secara jumlah, tetapi juga berkualitas di seluruh Indonesia. Dimanapun tinggalnya, apapun latar belakangnya, setiap anak berhak bermimpi dan mendapatkan pendidikan terbaik. Selaras dengan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong revitalisasi sekolah, digitalisasi dengan papan pintar, bantuan kuliah bagi guru, tunjangan langsung ke rekening, serta peningkatan kesejahteraan guru termasuk honorer dan sertifikasi. Berikutnya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita berada di atas kapal yang besar, membawa mimpi jutaan anak bangsa. Kapal ini telah berlayar, menembus badai dan ombak, menuju satu tujuan pasti, Indonesia Emas 2045. Di gelombang prestasi dunia, Kemenpora memacu layar menuju World Cup 2026, Asian Games 2026, dan Olimpiade 2028. Di lautan pengetahuan dan inovasi, Kemendikti Saintek mencetak talenta unggul, mendorong pertumbuhan dan pemerataan kemajuan bangsa. Dipandu oleh Asta Cita, Kompas 8 cita-cita besar bangsa. Tujuan kita sudah mulai terlihat di depan mata. Maka hadirin, mari satukan hati, pikiran dan semangat. Karena berlayar menuju mimpi dan berlayar menuju Asta Cita sedang kita jalani. Dan sebentar lagi kita akan tiba. Dan saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Elgin Fridianto, dan saat ini Anda melihat rangkaian
Karnaval. Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tadi sebelumnya kita sudah melihat sejumlah kementerian seperti ada Kementerian Dalam Negeri dan juga ada menteri-menteri juga ikut seperti tadi Kementerian Pemuda dan Olahraga Pak Dito Aryo Tejo sudah ada di atas mobil karnaval ikut menyapa dan Menteri Luar Negeri Sugiono juga ikut dalam iring-iringan dari atas mobil karnaval untuk kemudian selama mungkin sekitar 30 sampai 1 jam dalam jarak 6 km akan menyapa seluruh warga negara Indonesia. Dan saudara, saya di sini tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Mbak Adita Herawati selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mbak Adita. Selamat malam Mas Er. Kalau tadi kita sudah mendengar Asri bersama dengan Pak Komar, sekarang kita bagian TTK. Apa Mbak itu? Adita, tanya-tanya karnaval. Tanya-tanya karnaval. Nah, Mbak Adita, pengen tahu nih, pemirsa Kompas TV ini kan kayaknya mungkin kali pertama sepertinya saat kemerdekaan ini mengadakan karnival. Ya. Biasanya kita harus jauh-jauh ke Brazil dulu, sekarang di Indonesia udah ada nih karnival. Itu awalnya gimana? Akhirnya ide ini tercetus. Ya, kalau kita bicara karnaval ini kan sebenarnya kalau kita menengok ya dari berbagai perayaan-perayaan itu sudah sangat dekat sebenarnya dengan masyarakat kita ya. Dari skala yang paling kecil di RT, RW, kelurahan sampai yang besar-besar karnaval-karnaval yang berkelas internasional. Kita juga punya kan ya. Yes. Nah, kalau kita bicara Hari Kemerdekaan ini sebenarnya sangat dekat sih dengan karnaval ya. Udah menjadi semacam tradisi lah bagi masyarakat kita gitu. Nah, karnaval tahun ini sebenarnya punya nilai juga yang luar biasa strategis bagi bangsa kita. Karena kalau kita bicara karnaval, di dalamnya itu ada unsur kebersamaan, Mas. Kebersamaan. Ada nilai-nilai kebersamaan. Benar-benar. Contoh tadi kalau kita lihat mobil-mobil yang dihias seperti tadi, truk yang kemudian dikonstruksi dengan berbagai macam hiasan, nggak mungkin dikerjakan sendiri kan. Pasti ada konseptor, ada nanti siapa yang harus melakukan konstruksinya, siapa yang nanti harus menghias dan sebagainya. Jadi unsur kebersamaannya sangat kental. Di samping itu juga karnaval ini akan melibatkan siapa yang ditonton dan siapa yang nonton, gitu kan. Nah, di sini masyarakat tuh karena ada unsur kebersamaan, kita ingin masyarakat juga terlibat begitu. Terlibat aktif, tidak hanya nonton di lokasi, tapi juga salah satunya lewat Kompas TV ini. Seluruh Indonesia bisa menyaksikan kan, seperti apa tampilan dari karnaval yang ditampilkan oleh kementerian dan lembaga ini. Mereka juga bisa terlibat melalui, kita akan bicara nanti ya soal voting. Oke, voting. Mana peserta karnaval yang paling menarik dan menjadi favorit mereka. Jadi kebersamaan itu macam-macam. Ada yang sifatnya langsung bisa di lokasi maupun juga mereka bisa terlibat untuk memilih mana peserta karnaval yang menjadi favorit. Oke. Dan jangan lupa ketika kita lihat mobil-mobil ini pun ada unsur budaya. Oh, lengkap juga dengan Jadi unsur kita budaya. menggali juga ya kekayaan budaya dan tradisi Indonesia yang nanti ditampilkan dalam mobil itu. Satu lagi juga soal inovasi dan kreativitas. Oh, jadi, ada pesan juga berarti ada ya? pesan di situ. Jadi karnaval ini macam-macam nilai-nilai strategisnya dan inilah yang sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo agar bisa diterjemahkan oleh kementerian lembaga maupun pelaku-pelaku ini yang terlibat. Dan kita lihat sekarang rasanya menarik sekali kan ya. Ini kita lihat bersama Mbak Adita di Bundaran HI saja ini sepertinya orang-orang juga sudah sulit bergerak. Saking ramenya menunggu juga iring-iringan dari mobil karnaval yang tadi sudah mulai jalan. Nah ini Mayor Teddy sudah ikut di atas. Betul. Teddy Letkol Teddy ya. Di atas mobil karnaval juga ikut menyapa warga. Ya karena ini memang diwajibkan ini Mas El. Diwajibkan. Oleh Presiden diminta semua pimpinan kementerian dan lembaga harus ikut juga di dalam karnaval dan tampil di atas truk yang dihias. Jadi itu syarat utama dari Pak Presiden. Di absen berarti ya satu-satu ya. Absen. Maka Pak Presiden menyaksikan sendiri karena akan kelihatan nih siapa yang ikut siapa yang enggak. Luar biasa di atas kendaraannya. Itu cukup panjang juga ya Mbak Adita ya. Betul. 6 kilometer. Ya. Semoga mereka semua kuat sih ya sampai balik lagi ke Monas ya. Insya Allah. Kalau dengan gembira, dengan senang hati, mudah-mudahan itu juga membuat
kuat dan juga selesai juga malah jadi senang ya, bahagia gitu. Benar. 6 kilo Mas ini memang. 6 kilo sih berasa. Langit Jakarta gelap, cuman anginnya juga takutnya masuk angin, Mbak Adita. Nah, Mbak Adita tadi sempat juga mengatakan bahwa ini kan sudah dirancang, ide-idenya juga untuk dicurahkan ke dalam mobil karnaval ini. Kalau boleh tahu, memang di belakang ini gimana sih? Apakah memang sudah woro-woro dari sebulan sebelumnya, udah mulai mengerjakan, bagaimana Mbak Adita? Ya, sebenarnya Presiden sendiri menyampaikan ini kepada para menteri, tentu melalui sekretariat kabinet ya, itu baru sekitar akhir bulan Juli. Jadi mungkin efektif 2 minggu ya persiapan dari kementerian lembaga ini. Dan ada syarat-syaratnya memang, panduannya seperti apa mobil ini harus tampil atau truk-truk ini harus tampil. Antara lain tadi ya kita sampaikan bahwa harus mencirikan tugas dan fungsi dari kementerian. Kemudian juga harus ada muatan inovasi yang ingin ditampilkan oleh kementerian. Dan yang jelas masyarakat harus paham ini pesannya tuh apa sih begitu. Di samping juga harus ada ikon-ikon yang terkait dengan kita punya sebenarnya ikon lokal yang diistilahkan sebagai intellectual property, itu animasi, ikon-ikon kartun yang itu harus juga tampil di dalam kendaraan karnavalnya ini. Di samping tentunya juga harus ada satu tampilan yang memperlihatkan keterkaitan antara kementerian dengan program-program programnya. Oh, berarti dimasukin juga ke dalam juga di situ. Ke dalam mobil karnaval. Betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana kementerian dan lembaga ini menerjemahkannya. Kita lihat nih sekarang. Mbak Dita, kita lihat ini tidak hanya di Bundaran HI, ternyata di Sarinah, Jakarta Pusat juga ini ternyata sudah berkumpul masyarakat menunggu iring-iringan mobil karnaval. Iya. Dan tadi sempat juga kita lihat bersama saudara, ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir ikut juga, sudah di checklist berarti ya sama Pak Prabowo ya, hadir ikut di atas mobil karnavalnya juga. Dan untuk panggung hiburan ini, Mbak Adita, ini juga tentu berkolaborasi dengan sejumlah artis ya. Betul sekali. Ya, memang kita lihat tadi juga ya tampilan dari beberapa artis. Ini terus terang karena namanya panggung gembira. Jadi salah satu dari pesta rakyat dan karnaval ini adalah adanya panggung gembira yang ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir maupun yang bisa menyaksikan lewat media televisi. Ini tentu dikoordinasi oleh beberapa kementerian. Ada Kementerian Ekraf, Ekonomi Kreatif, dan juga tentu Kementerian Pariwisata, dan juga bersama beberapa lembaga seperti Danantara juga. Jadi ini adalah kolaborasi bersama. Jadi sekali lagi nilai-nilai kebersamaan itu kental sekali, Mas El, di dalam acara kita malam ini ya. Betul. Dan juga memang ini adalah pertama kali diadakan. Jadi memang harus menunjukkan bahwa ini loh, kita harus set karnaval di tahun 2025 ini. Apakah nanti di tahun 2026 akan diadakan lagi, 2027 atau seperti apa? Tentu akan menarik tidak hanya warga negara Indonesia saja tentunya. Apakah nanti akan ada kedepannya bagaimana Mbak Dita, mungkin akan ini menjadi seperti yang di Brazil, mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk datang ke Indonesia saat 17-an, bagaimana Mbak Dita? Ini tentu akan menjadi bahan untuk kita evaluasi ya, karena sekali lagi ini pertama kali, kita tentu akan melihat juga sebenarnya seperti apa sih antusiasme masyarakat ya, dan juga bagaimana kementerian lembaga maupun siapapun yang terlibat dalam karnaval ini menampilkan diri, lalu bagaimana sambutan masyarakat, itu semua tentu akan dievaluasi. Kementerian lembaga yang menjadi penanggung jawab tentu juga nanti akan memberikan laporan kepada Presiden ya. Dan ini juga yang akan menjadi bahan untuk bagaimana selanjutnya. Apakah kita akan menjadikan ini sebuah momen tahunan atau malah kemudian bisa menjadikan ini sebuah daya tarik wisata. Betul. Ini tentu kembali nanti hasil evaluasinya seperti apa. Baik. Oke, Mbak Adita, sepertinya kita harus jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan Karnaval Kemerdekaan RI ke-80. Kita akan kembali usai jeda. Ya, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara menyaksikan Karnaval Peringatan Kemerdekaan ke-80 RI, di mana tadi kami di sini, saya Yogi Fridianto bersama dengan Mbak Adita melihat sejumlah menteri, seperti sudah ada Letkol Teddy tadi, bersama juga dengan jajarannya, dan juga ada Pak Erick Thohir bersama juga dengan Pak Dito Aryo Tejo juga sudah lebih dahulu bersama dengan iring-iringannya. Menggambarkan negeri masa depan dengan pohon beringin, sertifikat elektronik, dan patok batas sebagai simbol kepastian hukum tanah. Rumah tradisional, sawah,
dan irigasi, melukiskan desa serta transmigrasi yang produktif. Sementara air terjun buatan dengan flora dan fauna Nusantara menghadirkan harmoni alam dan hadir pula 5 putri Indonesia serta maskot Ater dan Bepen yang melambangkan penataan ruang dan pelayanan pertahanan yang terpercaya. Dan saudara, Anda dapat melihat ini adalah mobil karnaval dari Kementerian ATR BPN. Mobil karnaval yang meriah ini bertema Cendrawasih di Tanah Nusantara. Yang merupakan karya kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Di sana menampilkan pohon beringin yang menaungi sertifikat elektronik, patok batas, dan alat ukur sebagai simbol kepastian hukum tanah melalui reforma agraria. Dan kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia yang akan melaporkan langsung dari kawasan Monas. Nanda, bisa Anda ceritakan bagaimana kemeriahan karnaval peringatan kemerdekaan ke-80 RI di sana? Halo Nanda, bisa diceritakan bagaimana keseruan karnaval peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di sana? Ya, Elgin, seru sekali. Tadi saya sempat ke titik sebelah sana, sebenarnya tidak jauh dari titik saya melaporkan saat ini. Ke sana itu adalah jalur dari truk ataupun mobil hias dari kementerian ataupun lembaga dalam rangka ke karnaval kemerdekaan pada malam hari ini. Elgina juga saudara, sebenarnya untuk rangkaian ke karnaval kemerdekaan ini sudah dimulai tadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tadi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya. Kemudian juga kalau kita melihat memang warna baju yang dikenakan untuk presiden dan wakil presiden cukup merepresentasikan Indonesia sekali, merah putih. Dan juga sampai dengan saat ini rangkaian terus berlangsung. Jadi Elgina juga saudara, kami melihat tadi sudah ada beberapa truk dari beberapa kementerian dan juga lembaga sudah melintas untuk menyusuri jalan-jalan yang memang sudah ditentukan. Kemana saja nanti dari sini, dari depan Istana Merdeka, kemudian akan melintasi beberapa ruas jalan seperti halnya nanti akan memasuki Jalan Sudirman, Tamrin, kemudian ke Semanggi. Sampai Semanggi ini akan diputar balik dengan titik akhirnya adalah kembali ke Monas. Jadi rangkaiannya masih cukup panjang sebenarnya Elgin dan juga saudara, jaraknya pun juga cukup jauh, bahwa memang untuk kendaraan ataupun pihak yang memang mengikuti selain kementerian lembaga ini kurang lebih ada sebanyak 25 lebih kementerian ataupun lembaga yang mengikuti rangkaian pada karnaval kemerdekaan pada malam hari ini. Elgin dan juga saudara, yang menariknya saya perhatikan adalah warga ini cukup antusias sekali tampaknya melihat hiburan ataupun juga truk hias di dalam rangkaian karnaval kemerdekaan pada malam hari ini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena titiknya lumayan jauh. Kalau saya melihat dari sebelah kanan saya, ini mereka berbondong-bondong begitu ya, menghampiri titik yang dilalui oleh kendaraan truk-truk atau mobil hias dari kementerian atau lembaga pada malam hari ini. Bahkan tadi saya sempat nyelip di warga yang tengah mendokumentasikan truk-truk yang tengah melintas begitu ya. Bahkan tadi ada beberapa kementerian yang memang memberikan sedikit cenderamata begitu dari truknya, kemudian ditangkap oleh warga, dan setelah itu warga malah meminta lagi untuk kementerian-kementerian lain untuk melakukan hal serupa. Jadi menarik sekali, tampaknya ini cukup hidup untuk berinteraksi dari kementerian ataupun lembaga yang tadi lintas, seperti halnya tadi ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi cukup unik kalau saya melihat ini yang dilempar jeruk. Nah, tampaknya merepresentasikan sehat sekali ya tampaknya. Tadi saya dapat sebenarnya, tapi saya kasih ke warga yang lain untuk kemudian bisa
memberikan rasa senang ini berbagi satu sama lain pada malam hari ini cukup lekat dan cukup terasa sekali sebenarnya Elgin. Jadi nanti yang kita lihat adalah setelah rangkaian ini selesai, bahwa rangkaian pada hari ini secara keseluruhan akan selesai juga. Jadi cukup panjang sekali sebenarnya untuk hari ini Elgin dan juga saudara, bahwa kita tahu tadi pagi sudah ada pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih, kemudian penurunan, sampai halnya pada malam hari dilanjutkan oleh Karnaval Kemerdekaan. Sebenarnya tidak hanya karnaval mengenai truk-truk yang dihias dari kementerian atau lembaga ini saja, tapi ada juga area-area yang memang bisa dinikmati oleh warga. Seperti halnya di sisi sebelah utara, dekat dengan gerbang utara dari Silang Monas, Elgin, di sana ada spot-spot yang memang bisa dinikmati untuk warga jika memang pengen santai, pengen enjoy menikmati rangkaian acara, karena di Silang Monas ini beberapa titik spotnya memang sudah disediakan videotron, jadi tidak harus berdekat-dekatan atau langsung berdekat ke area acara ini berlangsung, hanya cukup menyaksikan saja di videotron sembari makan-makan ataupun juga menikmati ada playground ataupun ada tempat bermain anak-anak. Nah, jadi cukup lengkap kalau bisa saya sampaikan, ada tempat makanan atau kuliner juga, kemudian masyarakat juga disuguhkan dengan penampilan hiburan-hiburan, panggung-panggung hiburan. Jadi tidak hanya panggung utama, Edwin dan juga saudara, di mana saat ini Presiden dan Wakil Presiden dan juga menteri-menteri jajarannya berada, yang ada di mendampingi Presiden dan juga Wakil Presiden, tapi juga ada panggung hiburan lainnya yang tersebar di beberapa titik, yang dimana di panggung itu juga ada hiburan musik-musik lainnya. Jadi warga tampaknya cukup bingung untuk mau kemana arahnya ya, tapi tidak demikian, karena tampaknya warga juga cukup senang begitu ya. Biasanya Edwin, Elgin dan juga saudara, kalau kita lihat di kawasan Monas ini identiknya pagi, siang, sampai dengan sore. Ini biasa dihiasi oleh orang-orang yang piknik. Tapi Anda bisa bayangkan bagaimana dengan piknik pada malam hari sembari melihat videotron untuk melihat rangkaian Karnaval Kemerdekaan. Ini yang saya lihat saat ini. Elgin. Oke, baik. Terima kasih untuk laporannya, Nanda Aprilia. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita akan bersama-sama melihat suasana terkini di Monas. Ini tadi sempat ada mobil karnaval dari Kementerian Kebudayaan dan juga ada Kementerian Pariwisata sebelumnya tadi. Dan Anda dapat melihat, saudara, keseruan tadi sempat diinfokan juga oleh Nanda bahwa terlihat dari kejauhan, ini dia Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Kebudayaan. 8 dekade kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan meriah melalui mobil hias yang bertemakan Reok Nature for Future di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Jakarta. Kepala dadak merak yang gagah dan figur ganong penuh ekspresi menghiasi truk, sementara kain Nusantara membalut rangka mobil sebagai simbol keberagaman budaya yang memperkokoh persatuan bangsa. Serta ornamen hijau dan juga elemen alam berpadu dengan musik reok tradisional dan modern menyampaikan pesan Culture for Future. Dan saudara, ini merupakan mobil dengan replika reok. Ini adalah milik Kementerian Kebudayaan dan memiliki tema Reok Nature for Future. Mobil hias megah tampil dengan kepala dadak merak menjulang, figur ganong, penuh ekspresi dan balutan kain Nusantara mempertegas semangat persatuan dalam keberagaman. Inilah mesin baru pertumbuhan ekonomi bangsa. Dari 17 Dan sekarang ada di layar kaca Anda, saudara, ini adalah mobil karnaval dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan sekarang saya ingin bicara dengan Mbak Adita nih. Ke Mbak Adita lagi, ini kelihatan mobil-mobilnya bagus-bagus sekali. Tadi Mbak Adita juga sempat mengatakan bahwa ini di voting nantinya oleh masyarakat yang melihat siapa yang paling bagus itu akan dinilai. Ini sebenarnya dari kementerian-kementerian ini pengen bagus-bagusan atau bagaimana nih Mbak Adita nih? Ya, sebenarnya ketika pertama kali Pak Presiden memberikan instruksi ini ya,
Itu sudah mulai kelihatan, Mas El, bagaimana kementerian ini awalnya memang apa ya, banyak yang kira-kira apa ya, harus seperti apa gitu. Jadi ide-idenya itu sudah mulai dipikirkan. Tapi yang menarik adalah ternyata jiwa kompetisinya juga tinggi. Jadi saya melihat sendiri karena kantor kami kan berhadapan dengan Komplek Monas ya. Jadi kelihatan sekali bagaimana kementerian-kementerian ini betul-betul all out ya untuk bisa mempersiapkan karnaval ini sehingga kementerian atau lembaganya itu bisa menampilkan yang terbaik. Apalagi disampaikan bahwa ini akan di-voting oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui platform digital yang nanti siapa yang mendapatkan voting tertinggi itu menjadi yang favorit. Favorit terbaik mungkin. Terbaik ya. Dan dari masyarakat sendiri juga siapa yang nanti memilih yang pilihannya adalah favorit itu juga akan mendapatkan hadiah. Oh, dapat hadiah. Jadi ini menimbulkan apa ya, kegembiraan, semangat begitu ya dari seluruh masyarakat juga, dan tentunya ini mendorong kementerian lembaga juga untuk betul-betul menampilkan yang terbaik. Maka saya tidak heran ya kalau kita lihat malam ini sangat bervariasi dan wah juga. Dan tadi bagaimana konsep yang sudah diberikan panduannya oleh Presiden itu dituangkan di dalam mobil-mobil ini dan luar biasa saya lihat ya. Ya benar. Ya, jadi idenya macam-macam. Tadi dari ATR BPN juga memperlihatkan mengenalkan yang namanya sertifikat digital ya. Sertifikat digital. Itu juga kan salah satu yang memang diharapkan oleh Presiden. Bagaimana program unggulan kementerian pun bisa ditampilkan, diperkenalkan juga. Dan ini betul-betul bisa langsung terkait atau relevan kepada masyarakat yang melihat gitu. Baik. Nah, sertifikat digital misalnya itu kan sangat itu ya penting masyarakat memahami hal ini. Gitu. Dan Mbak Adita sebenarnya yang ingin kami tanyakan adalah apakah dalam proses pembuatan mobil karnaval ini juga melibatkan seniman-seniman lokal? Apakah itu juga peraturannya diserahkan kepada kementerian ingin melibatkan siapa saja atau bagaimana? Ya, memang didorong ini untuk bisa melibatkan penggiat kreatif. Jadi karena koordinatornya salah satunya adalah Kementerian Ekonomi Kreatif, tentu didorong untuk bisa memberdayakan para penggiat kreatif ini mulai dari seniman yang mengkonsep desain sampai kemudian yang kemudian pernik-perniknya ini kan macam-macam ya Mas El. Pilih bahan-bahannya ya. Betul, ini kita lihat aja nih bagaimana ukiran-ukiran dibuat dari material-material yang tidak biasa ya. Yang itu bisa knockdown dan sebagainya. Ini kan perlu kreativitas tinggi. Dan disinilah sebenarnya para penggiat kreatif ini dilibatkan. Saya mendapatkan informasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif ini tidak kurang dari 1.000 seniman itu terlibat. 1.000 hanya di Jakarta ya Mas El. Hanya Jakarta. Kita belum bicara di karnaval di daerah-daerah karena memang kita juga mendorong daerah menyelenggarakan hal yang sama. Benar, berarti ini akan menjadi tentunya ke depannya tentu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di daerah-daerah lain juga mengadakan karnaval yang sama. Betul sekali. Ya. Nah, ini yang menjadi penasaran, mungkin saudara di rumah juga mau nanya kayaknya. Mbak Adita nggak ikutan naik ke mobil karnaval? Tim dari kantor komunikasi kepresidenan gimana, Mbak Adita? Ya, kita berbagi tugas nih Mas El ya. Ada yang hadir untuk menyemarakkan, berpartisipasi, seperti kepala kami juga ada di lokasi ya bersama Presiden, Kepala PCO. Kami sendiri harus bisa juga menyampaikan kepada masyarakat tadi tentang kenapa sih harus ada karnaval, tujuannya apa, lalu seperti apa karnaval ini kan ditampilkan ya. Kami berbagi tugas, jadi saya ada di sini menontonnya lewat Kompas TV saja. Nontonnya lewat Kompas TV saja, baik. Mbak Adita, tadi sempat juga dikatakan bahwa memang untuk karnaval ini tentu ada beberapa tujuan ke depannya. Apakah mungkin itu akan diadakan tahunan, ataukah ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk pariwisata. Tapi apakah ada sempat perbincangan dari mungkin Kementerian Pariwisata mungkin juga sudah mungkin mengundang-undang dari kedutaan-kedutaan. Mungkin kan sekarang yang kita tahu kedutaan ini juga tidak ikut. Tapi apakah nanti akan ada wacana atau ide mungkin kedutaan dari negeri-negeri mana ikut juga, bagaimana Mbak Adita? Itu sangat mungkin dilakukan ya. Sekali lagi memang nanti akan tergantung dari hasil evaluasi yang akan kita laksanakan dan bagaimana juga antusiasme masyarakat ya. Kalau melihat situasi malam ini sih saya rasa ini sangat besar kemungkinan ya. Ini akan menjadi satu yang dilakukan secara berkala. Tapi sekali lagi kita harus lihat nanti hasil evaluasi. Hasil evaluasi, baik. Kita akan lihat bersama Mbak Adita ini kemeriahan Karnaval Peringatan Kemerdekaan ke-80 RI dan kita lihat bersama ini
Nah, ini kalau tidak salah Mbak Dita ini dari tim Kejaksaan Agung. Oh, iya betul. Kalau lihat ikon-ikonnya ya. Ya, kalau lihat dari ikon-ikonnya. Atribut ikonnya ya. Betul. Meningkatkan pelayanan publik dengan konsultasi hukum gratis, keterbukaan informasi, dan digitalisasi perkara. Ini mobil-mobil sudah terlihat sangat luar biasa. 1.000 seniman lokal juga ikut berkontribusi pada saat Pak Presiden memberikan tantangan untuk ayo kita bikin karnaval. Untuk masing-masing kementerian itu responnya seperti apa sih awalnya? Apakah kaget? Wah, mana dikasih tahu tadi kalau tidak salah akhir Juli. Itu bagaimana itu Mbak Dita? Ya tentu satu hal yang cukup mengejutkan ya. Karena kan selama ini kita tidak punya nih event karnaval yang sifatnya masif ya dan melibatkan kementerian lembaga. Yang sering kita lihat ini kan adalah inisiatif dan aspirasi masyarakat yang diinisiasinya datang dari masyarakat sendiri ya. Di kampung, di kompleks itu kadang kan kita melihat ya, atau sekolah-sekolah begitu. Nah sekali ini dijadikan sebuah instruksi dan harus direalisasikan dengan konsep yang memang mungkin buat kementerian ini perlu kemudian bisa diterjemahkan dengan baik ya. Jadi tentu ini cukup memberikan kejutan, tetapi kejutan yang membuat apa ya? Jadi tertantang. Jadi semangat kan. Jadi semangat, tertantang juga. Apalagi dikompetisikan kan. Jadi ini satu hal yang juga mendorong bagaimana kementerian dan lembaga bisa memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda. Ya, jadi langsung berinteraksi dengan masyarakat dan dengan menggunakan konsep kreatif yang mungkin juga selama ini tidak biasa dilakukan oleh kementerian lembaga. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Ini kan menimbulkan apa ya, semangat, kegembiraan gitu ya, kebersamaan juga gitu. Jadi saya rasa ini satu hal yang positif ya. Yang kita harapkan juga nanti masyarakat makin mengenal juga siapa sih kementerian lembaga dan tugasnya apa. Lalu mereka sendiri juga bisa tahu sebenarnya layanannya apa gitu yang memang betul-betul dekat dengan mereka. Benar. Jadi ini satu cara yang menarik lah. Menarik. Dari yang biasanya cuma mungkin di komplek-komplek perumahan atau mungkin di RT RW saja, tapi dicoba untuk diimplementasikan untuk yang lebih besar lagi. Mungkin saat ini levelnya kementerian dan lembaga, mungkin di tahun depan apakah mungkin juga dengan ada mobil karnaval dari masyarakat mewakili suku mana? Bisa sekali, bisa sekali. Ini satu yang mungkin satu awalan yang bisa menjadi apa ya, kedepannya bisa kita kembangkan ya. Bisa dikembangkan, benar. Nah Mbak Dita, ini kita akan melihat ini adalah kemeriahan, wah bisa lihat di jalan-jalan sepertinya agak sulit mobil karnavalnya untuk melintas saking penuhnya Mbak Dita. Ini orang-orang melihat ini sudah di jalan raya ya. Iya sudah di jalan raya. Meskipun ini car free, tetapi masyarakat sepertinya antusias sekali. Antusias, ini tentu tidak ada. Kita bisa melihat mungkin hari Senin cuti bersama. Tapi kita lihat mungkin nggak semua orang itu meninggalkan Jakarta, masih ada yang mau untuk melihat karnavalnya ini Mbak Dita. Iya, ini saya rasa masyarakat juga membutuhkan hiburan ya. Benar. Dan kegembiraan tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Komarudin, saya rasa sangat relevan. Ini bisa memberi kebahagiaan dan kegembiraan buat masyarakat luas. Dan ini juga sebenarnya salah satu tujuan dari Pak Presiden ya. Untuk bisa, namanya perayaan ya, kita ingin menciptakan kegembiraan bersama lah dalam hal ini. Benar. Jadi ada yang berbeda di setiap tahunnya saat kita merayakan kemerdekaan, mungkin tidak hanya pagi kita upacara, siangnya kita lomba, malamnya kita coba cari yang beda. Pak Presiden Prabowo Subianto, yuk kita adain karnaval, mungkin sekarang kita kementerian dan lembaga memperkenalkan juga program-programnya seperti apa, dan mungkin nanti akan dikembangkan lagi seperti apa. Kedepannya apakah mungkin akan melibatkan masyarakat, boleh juga ikut bikin mobil karnaval ya Mbak Dita ya. Ya betul. Nah Mbak Dita, ini kan mungkin yang menjadi pertanyaan, akan ada mungkin titik-titik kemacetan ya Mbak Dita ya, tapi sebenarnya sudah direncanakan dengan matang, apakah mungkin akan ada penutupan-penutupan juga jalan? Ya sebenarnya sosialisasi mengenai situasi karnaval ini kan sudah disampaikan cukup sudah jauh hari ya, khususnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyampaikan juga kepada masyarakat akan adanya acara ini dan adanya beberapa jalan yang memang harus ditutup. Ya tentu ditutup ini ya untuk kepentingan masyarakat juga ya, membuat mereka bergembira ikut merayakan Hari Kemerdekaan. Itu sebuah hal yang mestinya sudah dipahami oleh masyarakat.
Apalagi ini hari libur ya, dan besok cuti bersama. Cuti bersama besok. Jadi sangat bisa dipahami lah, kecuali kalau hari kerja mungkin itu akan menimbulkan kerepotan tersendiri. Baik. Itu tentu sudah diatur sedemikian rupa ya. Oke, baik. Mbak Adita, mungkin terakhir, harapannya ke depan seperti apa dari mungkin kita sudah mengadakan Karnaval Kemerdekaan ini? Silakan Mbak Adita. Ya, harapannya tentu apa yang menjadi tujuan besar dari penyelenggaraan karnaval ini bisa kita wujudkan, yaitu tadi yang kita sebut ada kebersamaan, ada kegembiraan ya, ada kebanggaan ya sebagai bangsa Indonesia. Juga makin cinta dengan tanah air lewat tadi ya bagaimana layanan-layanan yang akan dinikmati masyarakat itu ditampilkan. Juga bagaimana kebudayaan, kemudian juga tradisi bangsa Indonesia itu ditampilkan juga di dalam karnaval. Jadi ini satu hal yang bisa tadi menimbulkan kebersamaan maupun juga semakin cinta kepada tanah air kita sendiri. Harapannya ke depan tentu partisipasinya akan makin luas. Lebih besar lagi ya. Besar lagi dan sekali lagi ya ini tentu harus jadi evaluasi. Baik. Tapi bahwa nantinya akan dikembangkan itu sangat dimungkinkan. Baik, terima kasih. Ya. Mbak Adita, diharapkan tentunya ini akan lebih besar lagi tahun depan. Ditunggu juga evaluasinya, tentu kita harapkan yang terbaik dari Karnaval Peringatan Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih, Mbak Adita. Ya. Dan saudara, kita akan kembali saat lagi, tetap di Breaking News Kompas TV. Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Anak yang nakal Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Kok yang ini Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Bersatu di dalam alammu.
memeriahkan langit Monas Jakarta. Luar biasa. Sudah saatnya kembang api keluar. Tadi mobil karnaval udah, sekarang giliran kembang api. Bagus sekali. Bagus, luar biasa. Dan ini titik yang ada di sebelah kanan layar Anda, ini di Sarina, saudara. Yes, betul. Kendaraan hias dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN ini tengah melintas. Benar. Dan kalau tadi kita lihat ada yang lucu. Pakai Yang mana yang Aci yang lucu? Pakai topi SD. Dari Kemendikdasmen ya? ya? Kemendikdasmen. Itu favorit saya. Kalau favorit aku tadi Kementerian Kebudayaan. Apa itu? Dia pakai reog tadi. Oh, reog. Besar sekali dan luar biasa sih itu. Visual terkini yang baru saja Anda saksikan, saudara, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terpantau akan segera meninggalkan lokasi. Ya, dan tentu kita akan melihat apakah ikut juga iring-iringan dengan kementerian dan lembaga yang lain. Ini atau akan seru sekali ya. Ya. Oh, ini sepertinya Presiden Prabowo Subianto akan meninggalkan kawasan Monas Jakarta, kembali ke kediaman. Nampaknya. Kita pantau bersama ya. Kita akan pantau bersama. Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi yang jelas kemeriahan dan juga antusiasme masyarakat sampai ke sini. Sampai ke studio Kompas TV. Sampai ke studio Kompas TV. Rasanya pengen ikutan. Kayaknya abis ini setelah kita melaporkan terkait dengan karnaval ini kita harus turun langsung aja. Tapi udah Udah selesai. Kita tunggu di putaran baliknya aja. Semanggi aja kita tunggu ya. Karena ini jadi seperti yang tadi Elgin dan juga Mbak Adita perbincangkan ya. Ini menumbuhkan semangat di tengah-tengah kementerian. Betul. Kementerian terkait ini menjadi kalau bisa dibilang kompetitif tapi in a good way. In a good way. Tentu ini akan menampilkan juga mobil karnaval yang terbaik dan juga kalau kata Mbak Adita tadi, ini dari kementerian itu saling berkompetisi. Kenapa? Karena masyarakat ini bisa voting mana mobil karnaval yang jadi favorit mereka. Betul, ada di website resminya ya. Ada di website resminya. Tadi sempat kita cek sama-sama juga. Sempat kita cek sama-sama di karnavalkemerdekaan.id kalau tidak salah. Kalau saya udah jelas bakal voting Kemendikdasmen. Kalau saya Kementerian Kebudayaan. Oke, jagoan Saudara itu. Kementerian Kebudayaan ya dipilihnya ya, biar saya nggak kalah sama Asri yang milik Kemendikdasmen. Yang suka lucu-lucu seperti saya. Itu topi SD lucu sekali ya. Nah, ini juga kembang api masih terus memeriahkan langit Monas dan tentunya ini menghibur warga masyarakat yang sudah berkumpul bahkan sejak siang loh Elgi. Sejak siang. Bukan dari malam meskipun tadi dibuka sekitar pukul 8, setengah 8 lah. Tapi antusiasmenya, semangatnya dari siang. Ada yang jauh-jauh. Tumpah ruah saat ini masyarakat di jalan. Benar. Luar biasa. Dan tadi saya saat jalan ke Kompas, jalan ke kantor, mobil-mobil orang-orang kok sepi, sepertinya emang sudah standby semua di dekat Monas, Sarinah juga ya. Dan ini menandakan semangat untuk kemudian merayakan dan juga mengenang perjuangan menuju kemerdekaan. Benar. Ternyata banyak menteri juga ikut. Banyak. Ya? Letkol Teddy ada, ada Pak Erick Thohir juga ada, Pak Dito Aryo Tejo di atas mobil karnavalnya juga. Iya, itu menarik ya. Menarik. Ada Pak Tito. Mendagri ya. Mendagri. Tito Karnavian. Luar biasa ya. Ini semuanya berpartisipasi dan sama-sama ingin menampilkan yang terbaik. Yang terbaik. Ini artinya semangat untuk apa ya? Maju. Maju ya, terus, maju. Berkembang. Betul. Mengenalkan juga. Dan saudara, sejak pagi tadi kita sudah saksikan rangkaian perayaan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Mulai dari pengibaran sang saka merah putih, upacara penurunan bendera, dan puncaknya adalah pesta rakyat dan karnaval kemerdekaan yang diikuti oleh 40 kementerian dan lembaga. Meriah dan bisa dilihat tumpah ruah masyarakat yang ingin ikut merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 Asri. Harapannya peringatan HUT ke-80 RI tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, tapi juga menjadi simbol kemerdekaan adalah hak bersama dirayakan dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan.
Breaking News Karnaval Kemerdekaan kami akhiri. Saudara, saya Elgin Fridianto. Dan saya Asri Gunawan. Tetap saksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka! Bundaran HI.